Hai teman-teman, kita tahu kan rasanya ketika udah susah payah ngumpulin uang, tahu-tahu nilai uang itu malah seperti menyusut sendiri. Jadi, kenapa nih sebenarnya banyak orang yang bilang kalau kita sebaiknya nggak cuma nabung uang dalam rupiah? Yuk kita bedah pelan-pelan. Alasan pertama, nilai rupiah. Itu mirip balon bocor. Kelihatan tetap, tapi sebenarnya makin kempes. Nah, pernah nggak ngalamin situasi kayak gini? Beberapa tahun lalu, dengan uang 50.000 kita bisa beli sekantong penuh belanjaan di warung. Tapi sekarang, uang segitu kayaknya cuma cukup buat beberapa barang kecil aja. Bukan kita yang makin boros atau harga barang yang makin mahal, tapi ini namanya inflasi. Setiap tahun, barang-barang dan jasa-jasa yang kita butuhin akan terus naik harganya. Dan itu karena daya beli rupiah kita makin lama makin tipis. Jadi, waktu kita menyimpan uang dalam bentuk rupiah aja, sebenarnya kita cuma nahan uang yang nilainya bisa aja makin lama makin mengecil. Disinilah letak masalahnya. Misalnya kita nabung 10 juta hari ini. 5 atau 10 tahun kemudian, mungkin nilainya nggak lagi cukup buat beli hal-hal yang sama seperti yang kita bisa beli hari ini. Alasan kedua, kurs rupiah lawan mata uang lain. Nggak kuat-kuat banget. Rupiah kita itu, sayangnya, nggak terlalu kuat kalau dibandingkan sama mata uang lain, terutama dolar Amerika. Nah, ini kenapa banyak orang yang bilang jangan hanya nabung dalam rupiah. Gampangnya gini, kalau kita simpan uang kita cuma dalam rupiah aja, berarti kita kayak menggantungkan nilai kekayaan kita sama kondisi ekonomi Indonesia aja. Dolar Amerika Serikat misalnya, itu dianggap kuat karena Amerika punya pengaruh besar dalam perekonomian dunia. Jadinya, banyak negara pakai dolar buat transaksi internasional. Nah, sementara itu, nilai rupiah seringkali ikut goyah tergantung ekonomi global dan keadaan politik di dalam negeri. Jadi, pas kurs dolar naik terhadap rupiah, otomatis nilai uang kita ikut turun. Misalnya, sekarang 1 dolar Amerika Serikat sekitar 15.000. Tapi siapa yang tahu kalau tahun depan atau beberapa tahun lagi bakal lebih dari itu? Kalau semua tabungan kita dalam bentuk rupiah, bisa bayangin kan? Berapa besar daya beli kita yang hilang? Alasan ketiga, inflasi. Itu kayak silent killer buat uang rupiah. Nah, soal inflasi lagi. Mungkin kamu udah sering dengar istilah ini, tapi kita bahas lebih dalam dikit biar makin paham kenapa inflasi ini bahaya buat uang kita. Setiap tahun, pemerintah biasanya kasih tahu angka inflasi. Misalnya, 3% per tahun. Ini artinya harga barang-barang naik sekitar 3% setiap tahunnya. Kedengarannya kecil ya, tapi kalau dilihat dari waktu ke waktu, 3% itu lama-lama jadi besar banget. Bayangin, kamu punya uang 10 juta dan cuma ditaruh di bawah kasur. 5 tahun lagi, uang itu tetap 10 juta, tapi nilai belinya udah jauh berkurang. Kalau dulu bisa buat beli 1 motor second, beberapa tahun lagi mungkin cuma cukup buat beli sepeda biasa. Uang kita kayak pelan-pelan digerogoti gitu. Dan sayangnya inflasi ini bakal selalu ada. Alasan keempat, nilai aset real, kayak emas atau properti, lebih terjaga dibanding rupiah. Nah, makanya banyak orang yang milih buat nyimpen uang dalam bentuk lain, kayak emas atau properti. Emas misalnya dikenal sebagai investasi yang nilainya cenderung stabil, bahkan bisa naik dalam jangka panjang. Bayangin aja, kalau kita beli emas sekarang, 5 atau 10 tahun ke depan kemungkinan nilainya udah naik seiring inflasi. Jadi, daya beli kita lebih terjaga dibanding kalau cuma nyimpen uang di rupiah. Properti juga gitu. Meskipun butuh modal besar buat mulai beli properti, tapi kalau kita bisa investasi di bidang ini, harganya biasanya selalu naik dalam jangka panjang. Jadi, uang yang kita investasikan gak cuma aman, tapi juga bisa tumbuh nilainya. Sementara kalau ditaruh dalam rupiah, ya tahu sendiri kan hasilnya, kayak digerogoti dari dalam. Alasan kelima, dollar cost averaging buat investasi. Jadi pilihan bijak. Sekarang banyak orang yang mulai paham soal diversifikasi investasi. Ini istilah keren buat ngejelasin bahwa kita nggak boleh naruh semua telur dalam satu keranjang. Bayangin kalau kita nabung cuma dalam rupiah, tapi ternyata inflasi makin tinggi. Artinya, duit kita yang ada di rupiah aja nggak akan cukup buat lawan laju inflasi itu sendiri. Dollar cost averaging ini artinya kita beli aset tertentu dengan cara bertahap dan konsisten. Misalnya emas atau dolar. Misalnya, setiap bulan kita sisihkan 1 juta buat beli emas atau dolar. Jadi kita dapat harga yang rata-rata dan nggak perlu panik pas harga turun atau naik tiba-tiba. Dengan begini, kita punya pegangan yang lebih aman buat masa depan. Alasan keenam, memilih investasi yang nggak cuma aman,
tapi juga berpotensi naik. Lalu, ada lagi nih pilihan-pilihan investasi yang lebih menguntungkan ketimbang hanya menyimpan uang dalam bentuk rupiah. Misalnya, kita bisa coba masuk ke saham, reksadana, atau bahkan obligasi pemerintah yang sekarang mulai gampang diakses. Investasi ini bisa bantu uang kita bertumbuh lebih besar daripada hanya ditaruh dalam tabungan biasa. Saham misalnya, kalau kita pilih perusahaan yang bagus dan bisa bertumbuh terus, nilainya bisa naik pesat dalam beberapa tahun. Reksadana juga punya banyak pilihan. Ada yang risikonya kecil, tapi imbal hasilnya tetap lumayan. Jauh lebih baik daripada tabungan biasa di bank. Obligasi pemerintah juga sama. Uang kita bakal dikelola oleh negara dengan imbal hasil yang lebih baik daripada tabungan biasa. Dengan punya investasi kayak gini, kita jadi punya lawan buat inflasi yang bisa kasih hasil lebih baik di masa depan. Alasan terakhir, rupiah. Itu lebih cocok buat kebutuhan harian, bukan buat tabungan jangka panjang. Nah, intinya adalah kita nggak harus ninggalin rupiah sepenuhnya, tapi kita pakai rupiah buat kebutuhan harian aja. Misalnya, buat kebutuhan bulanan, bayar listrik, beli makan, belanja bulanan, semua pakai rupiah karena emang ini yang paling praktis. Tapi, buat simpanan jangka panjang, sebaiknya kita cari alternatif lain, kayak investasi yang bisa melindungi daya beli kita di masa depan. Kita bisa diversifikasi, kayak taruh sebagian uang di emas, sebagian di dolar, atau investasi di produk yang lebih stabil nilainya. Dengan begini, kita nggak cuma andelin rupiah yang nilainya bisa ngempes sewaktu-waktu. Bukannya nggak cinta sama rupiah, tapi ini soal bijak ngatur uang aja. Jadi apa kesimpulannya? Simpelnya gini, kalau kita cuma nabung dalam rupiah, kita kayak bermain aman, tapi sebenarnya malah nggak aman juga, karena daya beli kita bisa tergerus oleh inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Kita butuh investasi atau aset lain yang bisa lindungin nilai uang kita, biar nggak termakan inflasi. Uang dalam bentuk rupiah tetap penting buat kebutuhan sehari-hari, tapi untuk jangka panjang, yuk mulai pikirin alternatif yang lebih stabil dan bisa melawan inflasi. Tujuannya bukan buat kaya mendadak, tapi buat memastikan uang kita nggak hilang nilainya di masa depan. Nah, itu dia teman-teman, alasan kenapa sebaiknya kita nggak cuma nabung dalam bentuk rupiah. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.